Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah ma ba'dah. Teman-teman semua yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bertemu lagi di kajian rutin kita dengan membaca kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga taklim kita bisa istiqomah, manfaat, dan wabil khusus untuk penulis kitab ini semoga makin dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk malam hari ini insyaallah kita akan membahas tentang zikir bil lisan dan bil qalb. Zikir dengan lisan dan dengan hati. Yang kedua insyaallah kalau masih ada waktu kita akan membahas tentang batasan-batasan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun, pembahasan. Az-zikru yakunu bil qalbi wa yakunu bil lisan. Zikir itu bisa dengan hati, bisa juga dengan lisan. Wal afdhalu minhu ma kana bil qalbi wal lisan jami'a. Yang paling utama adalah ketika zikir tersebut dilakukan dengan hati dan lisan secara bersamaan. Fa ini qatasara ala ahadihima fal qalbu afdhalu. Jika diambil salah satu, maka zikir dengan hati itu lebih diutamakan. Artinya apa? Kalau harus begini, Ustadz, kalau salah satu mending mana? Mending hanya lisan saja apa hati saja? Hati lebih utama. Jadi saya ulangi lagi, zikir itu imma bil qalb, bisa jadi dengan hati, kadang dengan hati, wa imma bil lisan, bisa jadi dan kadang pula dengan lisan. Yang paling utama adalah dengan hati dan lisan secara bersamaan. Kalau harus milih salah satu, maka dengan hati lebih utama. Ini kita masih di halaman 6 kitab Al-Adhkar An-Nawawi. Tsumma la yanbaghi ayatraka dzikra bil lisani ma'al qalbi khaufan min ayyudhanna bihi riya. Nih, menarik nih. Karena ini nantinya sepertinya ada kaitannya dengan yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Tsumma la yanbaghi, lantas tidaklah pantas, tidak seyogianya ayatraka dzikra, atau ketika seseorang meninggalkan zikir bil lisani ma'al qalbi, dia meninggalkan zikir menggunakan lisan disertai dengan hati, tidak seyogianya seseorang meninggalkan zikir yang bersuara, yang diikuti dengan zikir hati pula, khaufan min ayyudhanna bihi riya, karena dia khawatir dianggap riya. La yanbaghi, tidak seyogianya. Janganlah. Jangan bukan berarti jangan haram, tetapi jangan la yanbaghi. Kenapa? Karena sebelumnya ini Al-Musannif mengatakan wa qad qaddamna anil Fudail rahimahullah, sebagaimana yang kami telah sodorkan sebelumnya bahwa Al-Imam Al-Fudail rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, anna tarkal amal li ajlin nas riyaun, bahwa sesungguhnya meninggalkan berbuat, meninggalkan beramaliyah karena khawatir dianggap oleh manusia, justru itu yang namanya riya. Kan kemarin kita ingat, kata beliau adalah tarkul amal li ajlin nas riya wal amal li ajlin nas syirik. Meninggalkan amaliyah karena khawatir dianggap oleh manusia, itulah yang sebenarnya riya.
sedangkan beramaliyah ingin dianggap oleh manusia, justru itu namanya syirik, kata beliau Al-Imam Al-Fudail rahimahullahu ta'ala. Sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Intinya, saya ulangi lagi ini dari awal, bahwa zikir bisa dengan hati dan juga bisa dengan lisan. Yang paling afdol adalah zikir yang bersamaan antara hati dan lisan, itu yang paling afdol. Kalau harus milih salah satu, maka hanya dengan hati lebih diutamakan daripada hanya dengan lisan. Akan tetapi, kata-kata seperti ini bukan berarti larangan berzikir hanya dengan lisan. Saya ulangi lagi, tidak berarti larangan berzikir hanya dengan lisan. Kenapa? Karena kata-katanya hanya bilang seperti ini. Kalau harus milih salah satu, maka yang zikir dengan hati saja itu lebih utama daripada yang zikir hanya dengan lisan saja. Maka kesimpulannya, atau bisa dibalik pemahaman, bukan berarti orang yang berzikir hanya dengan lisan saja itu terlarang. Tidak. Nah, jadi kita harus jeli dalam menyimpulkan. Nazalat hadhil ayah wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha. Dan janganlah engkau mengeraskan suaramu di dalam salatmu, wala tukhafit biha, dan jangan pula melirihkannya. Tetapi di dalam tafsirnya melirihkan ini ai fit du'a, yang dimaksud adalah di dalam doa. Khalas. Pembahasan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita bisa lanjut. Faslun. Fasal. I'lam. Ketahuilah. Anna fadilata dzikr ghairu munhasiratin fit tasbihi wat tahlili wat tahmidi wat takbiri wa nahwiha. Nih. Ketahuilah bahwa sesungguhnya keutamaan zikir itu tidak terbatas hanya tasbih, tahlil, tahmid, takbir dan semisalnya. Zikir itu nggak hanya tasbih, subhanallah, nggak hanya tahlil, la ilaha illallah, nggak hanya tahmid, alhamdulillah, tidak hanya takbir, Allahu akbar, wa nahwiyah dan semisalnya. Allah seandainya, atau sholawat, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Tidak hanya terbatas itu. Nih, kata musannif. Bal kullu amalin lillahi ta'ala bi ta'atin fahuwa dzakirun lillahi ta'ala. Akan tetapi setiap amaliyah, setiap perbuatan lillahi ta'ala yang hanya karena Allah ta'ala, bi ta'atin yang mana perbuatan tersebut itu sifatnya ketaatan, maka fahuwa dzakirun lillahi ta'ala, dialah, itulah yang disebut orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat, kata mu'alif, sesungguhnya keutamaan zikir itu bukan hanya sebatas takbir, tahlil, tahmid, tasbih, dan semisalnya. Akan tetapi setiap amaliyah yang sifatnya taat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah sejatinya yang disebut dengan orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama qalahu Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu. Hal ini pernah diungkapkan oleh Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu. Ini bukan hanya pendapat dari mu'alif, akan tetapi mu'alif menukil apa yang pernah disampaikan oleh Sa'id bin Jabir radhiyallahu anhu dan dari para ulama. Ini ada menarik ini, teman-teman. Wa qala Atha.
rahimahullahu taala. Dan Imam Atha ini kalau nggak salah beliau termasuk ulama yang awal, generasi awal. Wa qala Atha rahimahullahu taala, berkata Imam Atha rahimahullahu taala, majalisudz dzikr, majelis-majelis zikir adalah majalisul halal wal haram, majelis-majelis yang membahas tentang halal haram. Kaifa tashtari, bagaimana engkau beli watabi, bagaimana engkau jual, bagaimana engkau jual beli. Kalau bahasa Indonesia, wa tusalli wa tasum, bagaimana engkau bersolat, bagaimana engkau berpuasa. Wa tanqih wa tatlu, bagaimana engkau nikah, bagaimana engkau talak. Wa tahujja wa asbah hadza, dan bagaimana engkau haji dan semisal ini. Nah, inilah majelis zikir, kata beliau. Inilah majelis zikir. Jadi, majelis zikir bukan hanya terbatas kepada majelis-majelis yang sebagaimana kita kenal saat ini, bersama-sama ngumpul jadi satu, zikir bareng-bareng, membaca la ilaha illallah bareng-bareng, membaca subhanallah bareng-bareng, membaca sholawat sekian ribu kali bareng-bareng. Bukan hanya itu. Akan tetapi, kata Imam Atha, majelis halal haram, majelis yang membahas tentang halal haram itu pun juga kategorinya majelis zikir. Bagaimana engkau jual beli, bagaimana engkau sholat, bagaimana engkau puasa, bagaimana engkau menikah, bagaimana engkau kalau harus talak, bagaimana engkau haji, dan semisalnya. Ini termasuk kategori majelis zikir. Emang kenapa kalau kategori majelis zikir? Ingat yang kita bahas di awal, betapa hebatnya, betapa banyaknya fadilah-fadilah tentang majelis zikir. Pertemuan kemarin kita masih ingat bahwa 4 yang didapat. Bukan hanya orang-orang yang ahli zikir, subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, dan seterusnya yang mendapatkan ini, kata Imam Atha, orang yang mengkaji tentang halal haram, yang mengkaji tentang sholat, tentang puasa, tentang pernikahan, talak, haji, dan misalnya tentang hukum-hukum, mereka pun ikut atau termasuk ke dalam kategori ini. La yaq'udu qaumun yadhkurunallaha ta'ala illa hafathumul malaikah. Tidaklah duduk suatu kelompok golongan yang mana mereka mengkaji tentang ilmu-ilmu hukum halal haram. Kalau saya mengartikan dari Imam Atha, mengkaji tentang sholat, mengkaji tentang puasa, mengkaji tentang pernikahan dan seterusnya, illa hafathumul malaikah, kecuali mereka mendapatkan naungan dari para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, mereka mendapatkan liputan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nazalat alaihimus sakinah, turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakarallahu taala fi man 'indah, dan Allah membanggakan mereka kepada para malaikat-malaikatnya. Jadi nggak usah khawatir, kita yang sering taklim, kita yang sering mengkaji tentang hukum-hukum Islam, hukum syariat, kata Imam Atha, kita termasuk majalisudz dzikr, majelis-majelis zikir. Terima kasih. Semoga apa yang kita bahas pada malam hari ini manfaat untuk kita, manfaat untuk keluarga kita, manfaat untuk umat pada umumnya, dan semoga bisa istiqomah dan kita mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mengkaji ini. Nah, kalau mengkaji ini termasuk zikir, kata Imam Atha, berarti. Karena nanti di sini nanti isinya bermacam-macam, tentang zikir juga, tentang hukum-hukum juga. Mohon maaf atas segala khilaf dan kekurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.